Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Nanda Pranandita. Untuk video tutorial kali ini tentang Mastercam, kita akan membuat sebuah benda, sebuah balok yang mempunyai lubang. Lubang itu berbentuk kotak. Nah, akan saya tunjukkan di sini gambarnya. Nah, ini benda yang akan kita buat. Fokus kita pada tutorial kali ini itu adalah pembuatan pocketnya. Ini dinamakan pocket, bentukan pocket ataupun bentukan kolam, di mana kolam ini akan kita gunakan fitur rotate, Xform rotate pada Mastercam. Sebelum kita melakukan pembuatannya, kita cek terlebih dahulu ataupun kita pelajari terlebih dahulu untuk ukuran-ukuran yang akan dibuat. Untuk base benda kerjanya ini dengan ukuran balok sebesar 100 dikali 100 dengan ketebalan 20. Dan kemudian untuk pocketnya ini lubang ataupun kolam datarnya ukurannya adalah 30 kali 30 dengan kedalaman itu sebesar 10, kesemuanya sama, dengan radius pada sudut-sudutnya itu sebesar radius 6. Sedangkan untuk jaraknya pada sumbu X ataupun sumbu Y ini sebesar 10 dari titik kanan ataupun di sini adalah kiri atas. Itu untuk jaraknya. Itu yang akan kita gunakan sebagai informasi dalam pembuatan. Ini untuk kolam pertama, dan kolam selanjutnya yang kedua, 3, dan 4 nanti kita akan gunakan fitur Xform rotate dalam pembuatannya. Sehingga cukup kita buat satu buah kolamnya, sehingga yang lain kita cukup menggunakan rotate ataupun Xform rotate pada menu Mastercam. Kita lanjutkan, kita akan buat untuk proses Mastercam-nya. Seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu koordinatnya dengan menekan F9. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk base kita gunakan rectangle. Jangan lupa aktifkan anchor to center untuk membuat rectangle di mana titik tengahnya itu di titik 0, 0, sumbu X dan Y. Klik, buat bebas. Kemudian ukurannya di sini 100 dikali dengan 100. Sudah oke. Kemudian kita buat 3 dimensinya, kita extrude. Sebelumnya kita ubah ke pandangan isometrik. Saya zoom out, scroll tengah, menggunakan scroll tengah. Kemudian kita lakukan atau kita tekan extrude solid untuk membuat dia menjadi 3 dimensi. Klik bendanya sampai muncul tanda panah ini. Kemudian oke. Tanda panahnya ke atas, maka dia akan terproses ke arah atas. Kita akan buat dia ke bawah. Untuk extrude-nya, maka kita reverse di sini. Dengan tadi pada gambar itu adalah dengan ketinggian 20. Kita tuliskan 20. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, sudah terbuat dia ke bawah. Selanjutnya adalah kolamnya. Kita bisa lihat lagi gambar bahwa kolam itu kalau jika dari kiri atas di sini berjarak 10 pada sumbu X dan 10 pada sumbu Y dengan ukuran 30 kali 30 dan radiusnya itu 6. Kita kembalikan ke pandangan top. Nah, dia untuk ukurannya tadi kita lihat dari kiri atas. Kita akan buatkan kolam yang pertama
menggunakan rectangle. Klik pada rectangle karena pembuatannya tidak dari titik tengah, maka anchor-nya kita nonaktifkan. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat garis bantu. Bisa garis bantu, bisa menggunakan rectangle yang seperti yang akan kita gunakan sekarang dengan ukuran 10 kali 10. Jika kalian perhatikan tadi di gambar, itu jarak dari kiri atas arah sumbu X dan sumbu Y untuk titik mulainya, titik mulai kolam itu sebesar 10 pada X, 10 pada Y. Saya nonaktifkan anchor-nya, sehingga anchor atau centernya kita nonaktifkan, sehingga saya bisa mulai dari sini, kiri atas. Klik, tarik bebas di sini. Kita tulis 10 di sini, arah sumbu X. Tetapi arah sumbu Y kita lihat di sini minus, maka kita tuliskan minus 10 di sini. Nah, ini maka yang terbentuk. Ingat minus 10 karena arahnya ke bawah sini dari titik mulainya. X-nya plus karena dia ke kanan, Y-nya minus karena arahnya ke bawah dari titik mulainya. Kalau sudah oke. Nah, ini nanti kita akan hapus garis bantunya. Kita buatkan rectangle kembali untuk ukuran yang bentukan kolamnya. Klik di sini. Pastikan anchor to center tidak aktif. Klik di sini, kemudian saya tarik bebas. Baru kemudian ukurannya. Arah X-nya dari titik mulai itu sebesar 30. Sedangkan arah Y-nya minus 30. Karena dari titik mulai kita ke arah bawah menariknya. Minus 30. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, ini sudah terbentuk. Selanjutnya untuk garis bantunya bisa kita buang. Klik sini 1, 2. Nah, di sini yang tidak muncul diabaikan saja. Jika tidak muncul. Nah, ini sudah kita dapatkan bentukan rectangle untuk di salah satu sisinya. Jika kita lihat ini terbagi 4. Bisa kita gunakan mirror seperti materi ataupun di video sebelumnya, tapi di sini kita akan gunakan Xform Rotate. Sebelum kita lanjutkan ke Xform Rotate, jika pada gambar kita lihat terdapat radius pada sudut-sudutnya sebesar R6. Kita gunakan Fillet Entities. Klik pada Fillet Entities, radiusnya 6, kita rubah di sini. Kemudian klik garis pertama, garis kedua, begitu seterusnya 1, 2, 1, 2, dan sudut yang terakhir 1 dan 2. Maka akan terbentuk seperti ini. Sudah selesai. Untuk radiusnya kita klik OK. Selanjutnya itu kita gunakan Xform Rotate untuk memperbanyak. Nah, ini titik tengahnya. Jika ada 4, artinya terbagi menjadi jika sebuah lingkaran rotasi itu 360 derajat, maka pengkopiannya itu harus, jika titik nolnya di tengah, ini nanti sudutnya adalah sebesar 90 derajat. 360 dibagi 90. 360 dibagi 4 itu 90 derajat. Jika hasil benda yang diinginkan menjadi terkopi sebanyak 6, berarti 360 dibagi 6. Tapi karena di sini 4, 360 dibagi 4, maka 90 derajat. Kita lanjutkan. Kita bisa lihat di sini ada Xform Translate, sebelahnya ada Xform Rotate. Kita bisa pilih terlebih dahulu. Klik, hold, klik di kiri atas, tahan. Escape, ada garis yang lain terpilih. Nah, klik, sudah terpilih. Ini dengan benar, pastikan bahwa sketch yang ini yang kita pilih. Kemudian
pilih Export Rotate. Kita akan mengcopy, bukan memindahkan. Memperbanyak artinya yang dibuat itu sebanyak menjadi 4 karena sudah ada 1 di sini, maka yang kita copy itu sebanyak 3 buah. Maka totalnya nanti menjadi 4. Ini define center point of rotation, titik tengahnya kita pilih, klik. Kita pilih titik 00. Klik. Kembali untuk sudutnya tadi 360 dibagi 4 maka 90 derajat. Kalau sudah, nah saya klik di area lain, ada previewnya. Jangan lupa, dan ini pun harus terpilih yang rotate, bukan translate. Kalau sudah, bisa klik OK. Kemudian warnanya kita rubah kembali, kita kembalikan dengan menekan clear color. Sudah kembali hijau, maka kita akan extrude untuk memotong, tapi bukan menambahkan. Kita rubah ke pandangan 3D-nya. Nah, kita lihat di sini profil ataupun sketch yang kita bentuk di sini ternyata di bagian base-nya, di bagian bawahnya. Sehingga kalau diproses nantinya malahan yang bagian bawah yang akan dilubangi. Kita klik lagi di sini isometric. Ini benda awalnya ataupun base bentukannya akan kita turunkan terlebih dahulu. Pertama-tama saya klik edit untuk memindahkan. Semoga masih ingat. Kita gunakan Expand Translate. Kita klik Expand Translate di sini. Ketebalannya sebesar 20. Saya klik bendanya. Dan kemudian enter. Ataupun bisa dibalik. Klik benda. Kemudian klik Expand Translate. Tapi jika Expand Translate terlebih dahulu diklik. Baru kemudian klik bendanya. Maka selanjutnya kita klik enter. Kita pencet enter pada keyboard. Nah, muncul. Kita turunkan. Karena ketinggian ini adalah tebalnya 20, maka saya tuliskan untuk menurunkan minus 20. Saya klik pada bagian lain, nah maka dia akan ada preview memunculkan dia bahwa akan turun. Oke. Nah, ini tadi kita salah, belum merubah, mengcopy, bukan move. Kita pencet Ctrl dan Z pada keyboard. Kita ulangi, kita klik bendanya, kemudian klik Expand Translate, pilih Move, karena ke arah bawah menjadi minus 20, kemudian OK. Nah, sketch yang kita buat untuk membuat kolam sudah pindah, sudah berada di atasnya. Kita kembalikan ke tampilan wireframe. Warnanya berubah, kita klik clear color. Kemudian kita extrude untuk kolamnya. Extrude solid. Kita klik ke 4 kotaknya. Pastikan muncul tanda panah setiap mengklik. Dan arahnya pun sama. Ke arah sana. Oke, 1. Kemudian yang kedua, arahnya sama. Yang ketiga, arahnya sama. Pastikan arahnya sama. Dan yang keempat, nah ini harus dibalik. Kita coba saja. Nah, maka ini akan berbeda sendiri. Saya cancel. Kita ulangi.
extrude solid. Kita cancel dulu. Nah, jika terjadi seperti tadi, mungkin kita bisa bertahap saja. Saya klik extrude solid, klik bendanya, 1, 2, 3, nah ini sama 4. Nah, kalau sama seperti itu aman. Tapi kalau tidak bisa sama, mau nggak mau harus diulang. Karena nanti arahnya akan berbeda. Satunya bisa jadi mau cut, satunya bisa menambahkan bentuk. Arahnya akan berbeda. Sekarang klik OK. Pilih cut body. Arahnya ke atas, padahal harusnya arahnya ke bawah, karena kita akan meng-cut benda bentukan dasarnya, maka pastikan reverse direction-nya tercentang. Jika tanda panah ke atas, jika kita klik ataupun kita centang reverse direction, maka nanti jadinya akan ke bawah. Besarannya itu sebesar 10 kedalamannya, jika sesuai gambar. Kita tulis 10, kemudian OK. Nah, kita bisa lihat, sekarang saya edit, maka bentukan kolamnya sudah jadi. Kemudian kita bisa kembalikan titik nolnya pada bagian permukaan teratas dari benda ini menggunakan Xform Translate. Kita bisa klik dulu bendanya, kemudian kita klik pada Xform Translate. Karena naik ke atas, kita tulis sebesar tadi kita turunkan 20, sekarang kita kembalikan naikkan 20 kembali. Kalau sudah, oke. Ingat ini positif ya, plus. Tidak perlu tanda minus, tidak perlu tanda yang lain. Cukup tuliskan 20. Oke. Nah, dia akan pindah. Warnanya berubah, kita klik clear color. Nah, silakan di save pekerjaannya, bisa sebagai file contoh ataupun apapun, tergantung kalian. Nah, jadi pada materi video kali ini yang saya sampaikan salah satunya yaitu tentang Xform Rotate, penggunaan Xform Rotate untuk pembuatan benda di Mastercam, pemanfaatannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.